Jadi yang pertama saya mau nanya tentang profile Speedster nih Pak. Jadi Bapak bisa nggak kayak jelasin Speedster tuh latar belakangnya gimana, terus kayak awal mula idenya itu kayak gimana, kenapa bisa terbentuk Speedster gitu? Jadi awal mula ide dari dimulainya bisnis ini itu dari salah satu dari founder kita itu punya hobi dari dulu. Hobinya itu eh, racing gitu dan kebetulan mau lebih banyak terlibat di bidang balap. Jadi dibuatlah ini sekalian jadi jalan dengan hobinya. Di lingkungan makro itu secara ekonomi kalau misalnya ada fluktuasi harga itu dampaknya kepada Speedster tuh contohnya apa ya? Pasti kalau ada fluktuasi harga itu berpengaruh banget sama kita ya karena mostly produk-produk kita itu dari luar negeri, jadi sangat berhubungan sama fluktuasi currency seperti US dollar dan juga dari currency dari produk-produk manufaktur negaranya. Hubung sekarang kayak banyak toko-toko spare part seperti itu yang mengikuti siklus tren zaman sekarang, kalau Speedster sendiri tuh kayak gimana? Oke, sebenarnya sekarang emang saya akuin banyak kayak toko-toko yang lebih besar yang dalam garis besarnya tuh ngejual produk yang mirip-mirip sama yang ada di perusahaan saya. Tapi kita fokus ke produk-produk yang berkualitas tinggi, eh, jadi demi meningkatkan nama perusahaan dan membangun kepercayaan dari konsumen kita. Untuk teknologinya itu kayak zaman sekarang tuh kan pasti teknologi tuh makin berkembang pesat kan, dan medsos tuh juga berpengaruh nggak sih dalam buat ningkatin efisiensi dalam perdagangan Speedster gitu? Berpengaruh banget sih karena sekarang mostly selling kita itu dari online ya. Jadi kita imply dari founder kita ada yang survei ke US itu di sana toko-toko online tuh banyak banget jadi jarang yang buka toko fisik sih di sana. Jadi mau dicoba dan kita udah jalanin di sini dengan sistem yang sama. Boleh nanya nggak kalau misalnya Speedster itu ada gunain agen atau produsen tertentu gitu untuk mensuplai barangnya atau beli secara grosir gitu? Kalau kita di sini lebih ke authorized dealer sih. Jadi Spicer di sini tuh sebagai agen dari masing-masing produk itu yang dan kita ngejalin B2B langsung sama produsen. Kalau reseller itu Speedster tuh sempat kepikiran nggak sih untuk memperluas jangkauannya kayak ngebuat franchise gitu? Kalau sekarang kayaknya belum sih, karena kita emang lagi baru-barunya dan kayaknya belum ke arah situ sih buat franchise. Customer itu selama Speedster dibentuk tuh pernah ada kayak keluhan gitu nggak dari pelanggan, dan misalnya ada, bagaimana Speedster itu bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan gitu? Kalau dari kita itu buat menuhin kalau keluhan sih belum ada ya, karena kita bisa jamin produk kita tuh baik sampai sekarang juga belum ada feedback langsung terhadap produknya dan juga kita juga ada tim engineer khusus yang emang di training buat produk knowledge-nya tuh benar-benar jadi ya kalau misalnya emang pun ada itu udah di prevent sebelumnya sih jadi aman sih sejauh ini. Oh gitu. Utama Speedster, apakah mereka lebih ke fokus pada konsumen individu, keluarga, atau bisnis? Dan bagaimana Speedster menyesuaikan produk
dan strategi pemasaran mereka untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi target pasar? Oke. Kalau dari kita sih target market utamanya ya dari penggemar otomotif sih. Jujur sebenarnya produk-produk kita tuh lumayan segmented, jadi ya yang yang benar-benar ngedalamin otomotif dan yang suka sih emang yang bakal jadi market kita. Itu gimana sih mau dilihat sama pelanggannya? Apakah Speedster memiliki pernyataan nilai value proportion yang membedakan mereka dari pesaing? Kalau dari saya itu positioning buat Speedster ini itu pokoknya kita ngejual produk dengan kualitas yang tinggi, kita pilih benar-benar ngekurasi produk-produk kita, dan kita benar-benar yakin kalau misalnya kita tuh produknya tuh high quality. Jadi emang sebenarnya dari produknya sendiri itu udah kita pilih-pilih sih. Jadi ya untuk harga sih bersaing sih sama market sekarang. Kalau dari Speedster sendiri, apa produk utama yang ditawarkan? Oke, Ricardo, kalau sekarang itu produk yang benar-benar lagi kita fokusin itu di coilover. Karena kita emang yakin sama coilover kita itu bagus, dan kita juga udah tim kita udah training langsung ke Taiwan sebagai negara produsen kita, dan kita benar-benar visit dan kita training di sana. Jadi ya kita utamain coilover kita sih. Pertanyaan terakhir, bagaimana respon pelanggan terhadap program pemasaran yang ada? Apakah sudah baik atau perlu ditingkatkan? Kalau di fase sekarang sih emang benar-benar masih harus ditingkatkan lagi sih ya. Karena kita sekarang masih fokus buat nyari klien atau market di lewat komunitas. Dan mungkin kedepannya kita bakal ningkatin lagi lewat step-step marketing apa yang harus kita lakuin. Dan ya semoga hasilnya lebih baik daripada sekarang. Oke, kami harapkan mendapatkan hasil yang terbaik untuk perusahaan Speedster. Terima kasih dari kami. Terima kasih juga untuk perusahaan Speedster sudah mau kami interview. Oke, sama-sama. Ya,